Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto mengikrarkan sejumlah janji kepada para buruh, salah satunya menghapuskan outsourcing. Ikrar Prabowo ini disaksikan ratusan ribu pasang mata, mulai dari anggota dan pimpinan DPR, MPR, para menteri kabinet, dan yang terpenting, ratusan ribu buruh yang menantikan realisasi janji-janji tersebut. Wacana penghapusan outsourcing atau tenaga alih daya ini disambut riuh 200.000 lebih buruh yang berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Angin segar berhembus seolah memupuk kembali harapan buruh yang pupus. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah ini solusi yang tepat? Usai riuh mereda, Presiden meminta para buruh untuk realistis. Pasalnya, ekonomi domestik dan global sedang tidak baik-baik saja. Satu kebijakan tak tepat dapat bermuara pada penarikan investasi, modal, hingga PHK massal. Masih segar di ingatan kita tentang bagaimana ribuan buruh Sritex mencoba bertahan, namun tetap berujung di PHK. Tangis mereka pecah karena perusahaan tempatnya menggantungkan hidup terpaksa berhenti beroperasi. Pemerintah harus segera mencari jalan keluar untuk menyelamatkan para buruh dari belenggu PHK. Di saat yang sama, geliat dunia usaha harus terus dijaga keberlanjutannya. Karenanya, setiap kebijakan, termasuk penghapusan outsourcing, harus ditimbang secara mendalam dan teknokratis. Outsourcing yang harus kita pilah-pilah lagi. Di satu sisi ada Satgas untuk pencegahan pencegahan PHK, tapi pemerintah juga membantu Dewan Kesejahteraan Buruh. Nah, disitulah sebetulnya keseimbangannya, termasuk nanti outsourcing. Mana outsourcing yang memang dibutuhkan dan memang mana outsourcing yang sebetulnya dalam tanda kutip itu sebetulnya cara lain untuk tidak mempekerjakan pekerja tersebut secara tetap. Menurut beberapa pakar, mustahil menghapus outsourcing secara menyeluruh. Pasalnya, sistem ini merupakan pengalihan pekerjaan tertentu kepada pihak ketiga untuk menekan biaya operasional atau mengakses keahlian khusus yang tak dimiliki perusahaan. Singkatnya, alih daya merupakan cara industri bertahan, terutama di tengah ketidakpastian global. Di negara-negara maju, sistem outsourcing umum digunakan. Namun, praktik nakal sejumlah perusahaan di tanah air membuat buruh anti dengan sistem ini. Alih daya kerap disalahgunakan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan memberi upah kecil, rentan PHK, eksploitasi buruh, hingga minimnya jaminan sosial. Outsourcing bahkan disebut perbudakan modern. Karenanya, para pihak harus duduk bersama untuk mencari titik tengah yang bisa mengakomodasi kepentingan bersama. Perlindungan dan hak buruh mutlak harus diberikan, namun kepentingan dan keberlanjutan dunia usaha juga harus dikedepankan. Serikat atau teman-teman pekerja ini sepakat membangun kebersamaan antara pemerintah, pekerja dan DPR untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.